Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Mulyati Lestari dari kelas 11 Akuntansi 1, SMK Negeri 1 Kaligondang. Video ini saya buat dalam rangka menyusun tugas mata pelajaran akuntansi lembaga, bab, beban, dan belanja. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang beban dan belanja. Materi yang akan dibahas antara lain 1. Perbedaan beban dan belanja. 2. Pihak-pihak yang terkait. 3. Klasifikasi beban dan belanja. Dan yang keempat adalah pencatatan akuntansi beban dan belanja. Nah, teman-teman, sebelum kita melanjutkan ke dalam pembahasan, apa sih yang dimaksud dengan beban dan belanja? Yang pertama adalah belanja. Belanja adalah semua pengeluaran yang dilakukan oleh kas umum negara atau daerah yang dapat mengurangi ekuitas dana lancar di tahun anggaran yang bersangkutan dan kembaliannya tidak akan kembali kepada pemerintah. Yang selanjutnya adalah beban. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau kewajiban. Masuk ke dalam pembahasan yang pertama adalah perbedaan beban dan belanja. Beban dan belanja memiliki beberapa perbedaan antara lain beban. 1. Diakui dan diukur menggunakan basis akrual. 2. Merupakan unsur pembentuk laporan operasional atau LO. Yang ketiga, beban memiliki kode rekening 9. Selanjutnya, yang belanja. 1. Belanja diukur dan diakui menggunakan basis kas. Yang kedua, belanja merupakan unsur pembentuk laporan realisasi anggaran atau LRA. Dan yang ketiga, belanja memiliki kode rekening 5. Masuk ke dalam pembahasan yang kedua adalah pihak-pihak yang terkait. Yang pertama adalah pejabat penata usahaan keuangan SKPD. Yang kedua adalah bendahara pengeluaran. Bendahara pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, dan mempertanggungjawabkan uang dalam rangka pembelanjaan negara. Yang ketiga adalah pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran. Yang keempat adalah kuasa BUD. Kuasa BUD adalah pejabat yang ditunjuk sebagai bendahara umum daerah. Selanjutnya, masuk ke dalam pembahasan yang ketiga adalah klasifikasi beban dan belanja. Yang pertama adalah beban. 1. Beban pegawai. 2. Beban barang. Yang ketiga, beban bunga. Yang keempat, beban subsidi. Dan yang kelima adalah beban hibah. Selanjutnya, yang keenam adalah beban bantuan sosial. Yang ketujuh, beban penyusutan aset tetap atau amortisasi. Yang kedelapan, beban transfer. Dan yang kesembilan, beban tak terduga. Kemudian masuk ke golongan yang selanjutnya adalah belanja. 1. Belanja pegawai. 2. Belanja barang. Ketiga, belanja modal. Yang keempat, bunga. Yang kelima, subsidi. Yang keenam, hibah. Yang ketujuh, bantuan sosial. Yang kedelapan, belanja tak terduga. Selanjutnya, masuk ke dalam pembahasan yang keempat adalah pencatatan akuntansi beban dan belanja. Pencatatan akuntansi beban dan belanja ini terdiri dari 4, yaitu 1. Pencatatan akuntansi beban dan belanja pegawai. 2. Pencatatan akuntansi beban dan belanja barang dan jasa. 3. Pencatatan akuntansi beban dan belanja modal. Dan yang keempat adalah pencatatan akuntansi beban dan belanja hibah dan bantuan sosial. Teman-teman, setelah kita selesai melakukan pembahasan 4 materi di atas, kita akan langsung membahas ke pencatatan akuntansi beban dan belanja pegawai. Pencatatan akuntansi beban dan belanja pegawai ini terdiri dari 2 macam pencatatan, yaitu yang pertama adalah mekanisme LS atau mekanisme langsung, dan yang kedua adalah mekanisme UP atau uang persediaan, TU atau tambahan uang, dan GU adalah ganti uang. Yang pertama adalah mekanisme LS atau mekanisme langsung. Contohnya adalah beban gaji dan tunjangan. Tanggal pencatatan diakui pada saat diterbitkannya SP2D atau pada saat timbul kewajiban pemerintah daerah. Pajak dibayar langsung oleh bendahara umum daerah. Mengapa demikian? Karena ini merupakan mekanisme pencatatan secara langsung. Mekanisme langsung memiliki jurnal standar yang terdiri dari 2 penggolongan. Yang pertama, apabila pembayarannya langsung ditransfer melalui rekening masing-masing PNS. Jurnal, laporan operasional, dan neraca. Jurnalnya bisa dilihat di samping ya teman-teman. Kemudian, beban gaji pokoknya terdapat di debit dan RKPPKD-nya terdapat di kredit. Kemudian, jurnal pemotongan PPh.
Jurnalnya bisa dilihat di samping ya. Jurnal pemotongan PPh ini memiliki uraian RK PPKD di sebelah debit dan utang pasal 21 di sebelah kredit. Selanjutnya, jurnal laporan realisasi anggaran. Jurnal laporan realisasi anggaran ini memiliki uraian belanja gaji pokok di sebelah debit dan perubahan sal di sebelah kredit. Kemudian penggolongan yang kedua bisa dilihat jika pembayaran langsung ditransfer ke bendahara pengeluaran baru bendahara pengeluaran mentransfer kepada rekening masing-masing PNS, laporan operasional dan neraca. Nanti jurnalnya bisa dilihat di sampingnya ya teman-teman. Jadi, pada saat pencairan SP2D atau saat bendahara menerima transfer dari BUD, kas bendahara penerimaan bertambah di sebelah debit dan RKPPKD di sebelah kredit. Pada saat bendahara pengeluaran melakukan pembayaran beban gaji pokok bertambah di sebelah debit dan kas di bendahara pengeluaran di sebelah kredit. Selanjutnya, jurnal pemotongan PPh. Kas di bendahara pengeluaran di sebelah debit dan utang PPh 21 di sebelah kredit. Jurnal laporan realisasi anggaran atau LRA. Belanja gaji pokok di sebelah debit dan perubahan sal di sebelah kredit. Teman-teman, itu pembahasan mekanisme LS atau mekanisme langsung. Kemudian kita beralih ke pencatatan yang kedua, yaitu mekanisme UP atau TU atau GU. Mekanisme UP atau TU atau GU contohnya adalah honorarium. Tanggal pencatatan dilakukan pada saat bukti pembayaran beban telah disahkan oleh pengguna anggaran. Pajak dibayar oleh bendahara pengeluaran SKPD. Jurnalnya bisa digolongkan menjadi dua. Yang pertama, jurnal pada saat bendahara pengeluaran melakukan pembayaran ke masing-masing PNS. Jurnal laporan operasional dan neraca bisa dilihat di sampingnya. Jurnal LO dan neraca. Beban uang lembur bertambah di sebelah debit dan kas bendahara di pengeluaran di sebelah kredit. Jurnal pemotongan PPh. Kas di bendahara pengeluaran di sebelah debit dan utang PPh pasal 21 di sebelah kredit. Jurnal laporan realisasi anggaran atau LRA. Belanja uang lembur di sebelah debit dan perubahan sal di sebelah kredit. Kemudian, penggolongan yang kedua adalah jurnal pada saat pengajuan ganti uang berdasarkan SP2D GU, jurnal LO dan neraca. Kas di bendahara pengeluaran di sebelah debit dan RKPPKD di sebelah kredit. Nah, sudah selesai sedikit materi yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga materi tadi bisa bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.